Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Amir dari Psikologi 4A. Di sini Amir mau menjelaskan materi tentang perkembangan keberagaman menurut usia dan psikoterapi dalam tinjauan hadis. Pertama adalah latar belakang. Keberagaman merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang berkembang seiring pertumbuhan usia. Setiap individu mengalami perubahan dalam cara memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama dalam Islam. Perkembangan ini tidak hanya terlihat dari aspek psikologis, tetapi juga berdasarkan tuntunan wahyu termasuk hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada perkembangan keberagaman menurut usia. Masa kanak-kanak merupakan masa awal dalam pembentukan religiusitas individu. Pada tahap ini, kemampuan berpikir anak belum berkembang secara abstrak, sehingga pemahaman terhadap ajaran agama masih bersifat konkret dan sederhana. Dalam Islam, pembinaan keberagaman anak telah diajarkan melalui hadis Nabi Muhammad. Salah satunya telah bercerita kepada kami Mu'ammal bin Hisham al-Yashuri Ismail dari Zawar Abu Hamzah berkata Abu Dawud, yaitu Sawar bin Daud Abu Hamzah al-Mujazani al-Zafari dan Amiru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat mencapai umur 7 tahun, dan bila mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia jika tidak melaksanakannya, dan pisahkan mereka dalam tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Masa remaja merupakan tahapan perkembangan yang berlangsung setelah masa kanak-kanak dan sebelum memasuki usia dewasa. Pada fase ini, individu mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam perspektif Islam, remaja dikenal dengan istilah syabab atau fityah yang merujuk pada individu yang sedang berada dalam proses menuju kedewasaan. Lalu masa lanjut usia. Masa lanjut usia adalah tahap akhir dalam perkembangan kehidupan manusia. Tahap ini ditandai dengan penurunan kondisi fisik, namun seringkali juga diiringi peningkatan kedewasaan emosional dan spiritual. Dalam perspektif Islam, masa lanjut usia adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan sisa usia dengan memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas akhlak. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya memanfaatkan waktu sebelum datang masa tua dan kelemahan. Selanjutnya ada psikoterapi dalam perspektif keberagaman. Yang pertama, psikoterapi zikir adalah metode terapi yang dilakukan dengan mengingat dan menyebut nama Allah secara berulang-ulang. 2. Psikoterapi doa merupakan upaya penyembuhan psikologis melalui komunikasi langsung dengan Allah SWT. 3. Psikoterapi tilawah atau membaca Al-Quran, terapi yang memanfaatkan kegiatan membaca, mendengarkan, dan memahami ayat-ayat Al-Quran. 4. Psikoterapi sholat memanfaatkan ibadah sholat sebagai sarana pembinaan kesehatan mental dan spiritual. 5. Psikoterapi taubat, proses penyembuhan melalui kesadaran akan kesalahan, penyesalan, dan komitmen untuk memperbaiki diri. Psikoterapi sosial atau ukhuwah dan dukungan sosial menekankan pentingnya hubungan yang baik dengan orang lain melalui ukhuwah atau persaudaraan dan dukungan sosial. Selanjutnya, psikoterapi sabar dan tawakal mengajarkan individu untuk menghadapi cobaan dengan keteguhan hati serta menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Selanjutnya, integrasi psikoterapi dan keberagaman dalam Islam. Psikoterapi dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan kondisi mental, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia. Pendekatan ini dikenal sebagai psikoterapi Islam, yaitu suatu metode penyembuhan yang mengintegrasikan aspek psikologis dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam penerapannya,
Psikoterapi Islam menekankan keseimbangan antara akal, emosi, dan iman. Individu tidak hanya diajak untuk berpikir rasional dalam menghadapi masalah, tetapi juga mampu mengolah emosi serta memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keberagaman merupakan aspek penting yang berkembang secara bertahap sesuai dengan usia individu, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga lanjut usia. Setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda, di mana pada masa kanak-kanak religiusitas masih bersifat peniruan, pada masa remaja mulai berkembang menjadi lebih kritis dan reflektif. Sedangkan pada masa lanjut usia cenderung lebih mendalam dan berorientasi pada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, psikoterapi dapat berperspektif Islam tidak hanya berfokus pada penyembuhan aspek mental, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Berbagai bentuk psikoterapi Islami, seperti zikir, doa, sholat, serta sikap sabar dan tawakal, menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki peran yang besar dalam menjaga kesehatan mental dan emosional individu. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.